Apa kabar Bapak Ibu hebat semua? Mohon izin Bapak Ibu guru hebat, Bu Ika, izinkan saya memulai kegiatan ini dengan berpantun. Hari Raya Makan Ketupat. Mana suaranya? Pak, Bu, bilang cakep Pak, Bu. Biar saya agak happy hari ini. Mohon ya. Oke, saya ulangi lagi nih Bapak Ibu, biar lebih semangat lagi. Tolong disambut dulu ya pantun saya Bapak Ibu. Hari Raya Makan Ketupat. Cakep. Makasih. Jangan lupa amplop THR. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Mohon izin memulai webinar. Cakep. Kalau sekarang boleh dibilang cantik nggak Bapak Ibu? Cantik. Boleh. Ambil mangga dengan galah. Cantik. Cakep. Diambil tangan berbadan kekar. Mari mengucapkan basmalah. Semoga webinar ini berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Rasa syukur yang tidak terkira kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu semua yang mau bergabung pada webinar episode 4 yang berjudul Optima. Bapak Ibu guru hebat semua, untuk memulai acara ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Bapak Ibu dipersilakan untuk open mic. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah Tuhan, di sana aku berdiri, jadikan Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah air. Kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Angkat jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka akan negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Hadirin diharap menutup kembali mic-nya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Acara selanjutnya ialah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Halim agar acara webinar kali ini mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Bapak Halim kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa menurut syariat Islam. Teman-teman yang lain bisa menyesuaikan.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwal indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Halim. Semoga acara webinar kali ini mendapatkan kelancaran hingga akhir sesi dari berbagi praktik baik. Baiklah Bapak Ibu hebat semua, pada webinar kali ini kami dari Sahabat Teknologi Provinsi Jambi itu ada 4 orang yang akan membagikan praktik baik bersama Ibu Duta Teknologi kita yang cantik, Ibu Rika. Pertama sekali mari kita perkenalan dulu ya Bapak Ibu hebat semua. Perkenalkan, saya Suci Lestari Yuliastuti. Saya Sahabat Teknologi Provinsi Jambi dari SMA 3 Muaro Jambi. Salam kenal Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya silakan kepada Bapak Halim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semua, perkenalkan nama saya Muhammad Halim. Saya merupakan salah satu Sahabat Teknologi Jambi tahun 2023. Kebetulan satu instansi dengan Bu Suci juga dari SMA Negeri 3 Muaro Jambi. Hari ini kita akan berbagi praktik baik dari teman-teman Sahabat Teknologi Jambi. Saya lanjutkan kepada Ibu Ana Tirta. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu yang hebat semuanya. Saya Ana Pirta dari SMA Negeri 3 Muaro Jambi. Saya Sahabat Teknologi Jambi. Saya mengajar di SMA Negeri 3 Muaro Jambi sama dengan Bu Suci dan Pak Halim. Terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Aprianti. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Muaro Jambi, sama seperti Bu Suci, Bu Ana, dan Pak Halim. Sekian Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu hebat semua. Itulah keempat sahabat teknologi yang akan berbagi praktik baik pada webinar kali ini. Sebelumnya kami ingin ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Duta kita, Ibu Rika Apriani, dan kebetulan sudah ada juga di room ini Bapak Haris Haikal. Selamat pagi Bu Rika. Selamat pagi Pak Haris. Sepertinya masih belum hadir di sini. Sepertinya ada gangguan teknis dari Bu Rika. Bapak Haris Haikal, apa kabar Bapak Haris? Ibu Rika, selamat bergabung Ibu Rika. Sepertinya ada kendala teknis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya aman, Bu Suci? Terdengar Ibu. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu Suci dan teman-teman.
Oke, Ibu Rika, karena Ibu Rika sudah bergabung, bagaimana kalau kita mendengar sepatah dua patah kata dari Ibu Rika Apriani supaya makin menguatkan lagi semangat kita untuk berbagi praktik baik pada webinar kali ini. Kepada Ibu Duta kita yang cantik, kita silahkan. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Alhamdulillah, wajahnya cerah-cerah semua ya Bapak Ibu ya. Kalau memang hari ini mengawali dengan semangat, boleh dong saya ingin melihat kalimat motivasi Bapak Ibu di pagi ini. Tulis di kolom chat apa yang kalimat motivasi yang paling melekat pada diri Bapak Ibu untuk mengawali hari ini. Silakan Bapak Ibu dituliskan di kolom chat. Kalimat motivasi. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalimat motivasi Bapak Ibu. Semangat. Bu Suci yang pernah berhenti belajar, keren bener. Semangat pagi. Iya Bu Ana, karena harus pagi terus ya Bu ya. Walaupun malam semangatnya harus pagi, bener. Silakan Bapak Ibu ditunggu. Bu Parmiati bisa menuliskannya di kolom chat Bu Par. Tetap bahagia, itu wajib ya Pak Halim ya, harus tersenyum dan bahagia. Begitu ya. Oke, Pak Haris Haikal mungkin bisa ditunggu nih kalimat motivasinya, atau mau mengungkapkan secara langsung boleh, menyapa kita pada pagi hari ini. Tadi apa pertanyaannya Bu? Kalimat motivasi Bu yang selalu mengiringi Ibu di setiap harinya. Motivasi, semangat ya. Di sini kalau saya pribadi semangat motivasi itu untuk menyemangati anak ya, menanyakan gimana kabarnya hari ini, sehat atau tidak, kemudian apa yang mereka alami, ya, apa yang bikin mereka semangat untuk belajar. Oke. Itu. Ya, siap. Terima kasih Bu. Berarti mengawali dengan menyapa Bu ya, menyapa dengan semangat ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Parmiati. Nah, jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kita semua berarti mengawali dengan semangat positif ya Bapak Ibu semua ya. Nah, sebelum itu mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya Rika Apriani, saya Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, sebelumnya boleh izinnya berpantun Pak Halim dan teman-teman? Siap. Boleh ya? Boleh Bu, silakan. Karena saya yakin ini sahabat teknologi juga sudah punya kamus pantun sekarang Bapak Ibu ya. Harus terbiasa seperti berpantun ya Bu ya. Iya ya Bu ya. Oke, tapi syaratnya Bapak Ibu bilang cakep ya. Oke. Siap Bu. Berharap hujan agar kabut asap pergi. Cakep. Oke, supaya bisa belajar tatap muka. Cakep. Webinar 5 bersama sahabat teknologi. Mari ikuti yang gembira. Oke. Ya, karena pantun itu Bapak Ibu adalah cara termudah dan cara paling mulus untuk dibilang kita cakep ya Bapak Ibu ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu. Oh iya, cantik ya Pak, karena saya wanita. Terima kasih Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu, teman-teman kita, rekan kita, sahabat teknologi Kemendikbudristek tahun 2023 akan berbagi praktik baik inovasi pembelajarannya berbasis EIK Bapak Ibu. Nah, ayo Bapak Ibu beruntung masuk ke sini karena nanti akan mendapatkan wawasan dari teman-teman Bapak Ibu bagaimana mengemas pembelajaran yang menarik menggunakan inovasi
inovasi pembelajaran berbasis TIK. Nah, jadi misalnya, nanti akan timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya sekolah tidak ada sinyalnya atau tidak ada misal mendukung. Nah, sebenarnya itu kembali kepada kita harus berbasis aset ya Bapak Ibu ya. Walaupun sinyal tidak mendukung, kita kan bisa memanfaatkannya. Misalnya kita membuat media itu di rumah, lalu kita download dan kita jadikan secara offline seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ibaratnya pepatah, banyak jalan menuju Jambi ya Bapak Ibu, bukan Roma ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang bisa kita lakukan itu sebenarnya tergantung niat kita ya Bapak Ibu. Yakinkan dan luruskan niat kita. Saya yakin Bapak Ibu semua meluruskan niat bahwa yang kita lakukan di sini semua adalah untuk murid kita ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mengemas pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Harapannya pastinya pembelajaran yang diharapkan adalah menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Untuk apa? Agar suatu saat nanti murid kita itu berkesan, wow, guru saya pernah memakai ini dan ternyata pembelajarannya seru loh. Dia akan menceritakan ya Bapak Ibu kepada teman-temannya di sekolah lain atau teman-temannya di lingkungannya, guru saya mengemasnya seru, pakai ini loh, pakai game edukasi, pakai video pembelajaran yang keren. Nah, itu kan mendapat nanti semangat kembali untuk Bapak Ibu gurunya ya, dan tentu saja menjadi amal jariah buat kita semua. Nanti Bu Suci dan teman-teman, Bu Ana dan teman-teman akan berbagi praktik baik. Nah, ini menjadi amal jariah nih untuk Bapak Ibu dan teman-teman juga. Nanti Bapak Ibu yang berada di sini akan mengimbaskannya juga nanti ke guru lain atau ke murid, dan ini akan menjadi sebuah rangkaian amal jariah buat kita semua Bapak Ibu semua. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, mari ikuti webinar berbagi praktik baik ini dengan hati yang gembira, dan tadi sudah diawali dengan motivasi yang sangat baik Bapak Ibu. Yakinlah apa yang nanti disajikan itu pasti menarik dan keren sekali Bapak Ibu ya. Oke, semangat mengikutinya Bapak Ibu semua. Saya tutup dengan pantun ya Bu Suci dan teman-teman ya Bapak Ibu. Love artinya apa Bapak Ibu? Love, Sayang, cinta. Iya, love artinya cinta. I love you artinya Aku cinta cinta kamu. kamu. Oke, mari simak dengan seksama praktik baik yang buat pembelajaran jadi seru. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Semangat buat semuanya. Saya Iri, terima kasih Bapak Ibu. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rika atas kata sambutan yang sangat memotivasi kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran kita ke depannya. Karena semua yang kita lakukan ini tujuannya untuk membuat pembelajaran berkualitas dan berpihak kepada siswa. Baiklah Bu Rika, karena sudah ada Bapak Haris Haikal yang sudah bergabung di webinar kali ini, kita kasih kesempatan dulu kepada Bapak Haris Haikal menyampaikan sepatah dua patah kata motivasi. Kebetulan ini yang tampil hari ini sahabat teknologinya dari SMA 3 Muara Jambi semua Bu Rika. Jadi salut saya Bapak Ibu. Pak Haris ini berapa ya? 7 ya, yang kabarnya 11. Dan yang masuk ke level ini tuh 7, luar biasa. 7 Ibu. Bapak, saya sempat bertanya kemarin dengan Ibu Jumiati ya, bagaimana sih cara memotivasinya sampai 11 orang berhasil, dan ketika di level 4 itu 7 orang loh yang berhasil masuk, itu luar biasa Bapak. Aduh, saya acungkan jempol deh. Oke, silakan Pak Haris. Tapi mohon izin Bu Suci Pak Haris, saya menyimak secara ini off cam ya Bapak ya. Mohon maaf Bapak, karena sekarang saya berada di Yadika Bapak, sedang mengisi materi. terima kasih Bu Rika. Oke, assalamualaikum. Guru penggerak di atas lagi. Iya. Iya betul sekali yang disampaikan Bu Rika. Memang alhamdulillah ini merupakan salah satu dorongan dan dukungan dari kepala sekolah hingga guru-guru SMA 3 Muara Jambi ini mendapatkan motivasi yang cukup untuk bisa menyelesaikan pembatik, bahkan diizinkan sampai level 4. Kepada Bapak Haris Haikal, apakah sudah siap Bapak?
Apakah Bapak masih ada dalam room? Ada di room. Bapak Haris, kami silakan. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak kedengaran. Mungkin masih ganggu. Bapak ngomong ya? Gak kedengeran deh. Bapak ngomong ya deh. Oke, Pak Haris. Silakan Bapak. Ada deh. Tidak, udah lah. Bapak udah kebuka. Bagaimana Pak Haris? Apakah masih ada kendala teknis? Mohon maaf Bapak, suaranya tidak kedengaran. Pak Ade keluar lagi. Tidak kedengarannya. Ada kan, baiklah, masih ada kendala teknis sepertinya. Supaya waktu kita tetap efisien Bapak Ibu sambil menunggu persiapan teknis dari Bapak Haris Haikal, baiklah saya akan meminta kepada sahabat teknologi Ibu Ana Pirta untuk mulai menyampaikan praktik baik yang ia lakukan selama pembelajaran. Kepada Ibu Ana Pirta, kami silakan. Terima kasih kepada Ibu Suci. Bapak dan Ibu, saya mulai dengan pantun. Udah pinter pantun kayaknya semenjak ikut pembatik. Cakep. Sarapan pagi dengan ketan. Cakep. Oke, bahan sudah masuk. Bu Ana, mohon izin Bu Ana, karena Pak Haris sudah masuk. Kita kasih kesempatan balik kepada lagi Pak ke Pak Haris. Haikal. Ya. Apakah sudah dengar? Sudah terdengar Bapak. Siap Bapak dengar. Ya. Lanjut, Pak. Assalamualaikum. Bapak, ini kami kasih kesempatan untuk menyampaikan tip dan trik Bapak kenapa bisa ada 7 guru dari SMA 3 Muaro Jambi masuk ke level 4. Mungkin Bapak bisa sharing praktik baik yang Bapak lakukan di SMA 3 Muaro Jambi. Supaya bisa menginspirasi lagi Bapak guru-guru hebat yang ada di Provinsi Jambi. Oke. Terima kasih kepada Ibu Suci Lestari Lestuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam sehat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Yang pertama tentunya kami mengucapkan selamat dan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di SMA Negeri 3 Muaro Jambi. Dan alhamdulillah di tahun 2023 ini dari 11 guru SMA Negeri 3 Muaro Jambi yang masuk sampai ke pembatik level 4 ada 7 orang ya. Di situ ada Ibu Afrianti, ada Ibu Ana Pirta, ada Bapak Muhammad Alim, ada Ibu Suci, ada Pak Ahmad dan Ibu Iin ya. Dan tentunya mereka adalah guru-guru hebat yang ada di SMA Negeri 3 Muaro Jambi yang ingin meningkatkan kompetensi dan kualitas dirinya untuk maju hebat dan terbaik sebagaimana tagline SMA Negeri 3 Muaro Jambi. Kenapa mereka bisa maju dan kita bisa dari SMA Negeri 3 Muaro Jambi bisa 7 orang masuk ke pembatik level 4 dan hari ini bisa mengadakan webinar pembatik dengan episode 4 tentang optimalisasi penggunaan platform
teknologi agar murid bahagia. Tentunya mereka guru-guru hebat SMA Negeri 3 Muaro Jambi ingin menunjukkan tagline SMA Negeri 3 Muaro Jambi, yaitu maju, hebat, dan terbaik. Untuk maju tentunya kita harus bergerak, ya kan? Nah, bergerak ke arah yang lebih baik. Untuk hebat tentunya mereka harus lebih, ya kan? Lebih waktunya, lebih tenaganya, lebih pemikirannya daripada guru-guru yang lain. Dan untuk yang terbaik, mereka harus mau bersaing, berkompetensi, dan menunjukkan dirinya bahwa mereka di antara yang maju, yang hebat, dan yang terbaik itu yang maju, yang hebat, mereka itu yang terbaik, dan mereka harus mau dan mampu bersaing. Nah, itulah kenapa guru-guru SMA Negeri 3 Muaro Jambi bisa menunjukkan kompetensi, kapasitas, dan profesionalitasnya untuk ikut membatik sampai ke level 4, karena tagline SMA Negeri 3 Muaro Jambi yang saya cetuskan yaitu maju, hebat, dan terbaik. Nah, dan tentunya itu juga jadi tagline untuk seluruh warga SMA Negeri 3 Muaro Jambi bahwa kita harus senantiasa maju, senantiasa hebat, dan senantiasa terbaik untuk pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Jambi, lebih khusus untuk SMA Negeri 3 Muaro Jambi, yang nanti pada akhirnya adalah peserta didik kita itu senang dan bahagia berada di sekolah, ya. Karena bagaimanapun juga, apapun kurikulumnya, kalau gurunya itu tidak menarik, gurunya itu stagnan, gurunya itu ala kadarnya, maka siswa itu akan bosan. Ya, jadi intinya pada guru. Value atau investasi terbesar pada seorang guru adalah kompetensi dan profesionalitas. Ya. Mudah-mudahan guru-guru yang ada di Provinsi Jambi bisa senantiasa menunjukkan profesionalitasnya, menunjukkan kemampuannya yang terbaik, sehingga pendidikan di Provinsi Jambi senantiasa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk peserta didiknya. Terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Bapak Ibu yang telah bergabung di webinar ini, terkhusus untuk Ibu Suci, Ibu Ana, Ibu Afrianti, dan Pak Halim. Semoga bisa lulus dan menjadi Duta Teknologi Jambi tahun 2024. Ya, terima kasih. Ya, salam sehat, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak Haris. Karena memang dukungan dari pemimpin itu memang sangat berpengaruh ya Bapak Ibu hebat semua terhadap kemajuan sekolah. Contohnya itu memang ada kami rasakan di SMA 3 Muaro Jambi. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan utama dari webinar kali ini ialah berbagi praktik baik, maka sekarang kami berikan kesempatan kepada Ibu Ana Tirta untuk berbagi praktik baik yang telah ia lakukan selama mengajar di SMA 3 Muaro Jambi. Kepada Ibu Ana, kami silakan. Terima kasih untuk Bu Suci atas waktunya. Terima kasih Pak Haikal. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini atau memulai praktik baik apa yang pernah saya lakukan selama mengajar SMA Negeri 3 Muaro Jambi, saya buat pantun dulu. Pergi ke pasar di hari Senin. Cakep. Ke pasar membeli pisang. Cakep. Assalamualaikum saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sarapan pagi dengan ketan. Cakep. Setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan selamat datang para hadirin.
Cakep. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, yang saya hormati Ibu Rika sebagai duta hari ini dan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Muara Jambi Pak Haris Haikal. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat semuanya dan semua audien yang ada di webinar pada hari ini. Saya mau menyampaikan praktik baik yang pernah saya lakukan selama saya mengajar di SMA Negeri 3 Muara Jambi. Izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Sudah. Proses. Proses ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Di situ saya membuat slide. Slide ini saya gabungkan semua praktik baik yang pernah saya lakukan selama saya mengajar di SMA Negeri 3 Muara Jambi. Praktik baiknya saya kasih judul pandemi atau singkatannya pembelajaran asik dengan digital media. Media pembelajaran itu adalah alat bantu kita mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menyerapnya dengan lebih baik. Jadi media pembelajaran yang saya siapkan selama saya mengajar lebih kurang 13 tahun ada menggunakan contoh pembelajarannya non-digital. Ini contoh pembelajaran non-digital Bapak dan Ibu yang saya sudah laksanakan. Satu, ini pada mata pelajaran jurnal penyesuaian, jurnal umum di kelas 12, materi ekonomi. Jadi sebelum semua karton ini ada isinya, sebenarnya metode pembelajarannya adalah project based learning. Jadi anak-anak saya bagikan soal, kemudian soalnya dikerjakan di kelompok, setelah dikerjakan, sticky note-nya diisi, ditempel di karton-karton yang sudah dibagikan, setiap kelompok mempunyai satu karton dan beberapa sticky note. Ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua, ini masih yang non-digital. Sama, hampir sama menggunakan karton, cuman metodenya berbeda. Kalau yang tadi metodenya mengisi dengan sticky note, kalau yang sekarang anak-anak membuat TTS atau dari materi itu diambil kata-kata kuncinya, kemudian kata kunci tadi dibuatkan soal, setelah diisi, isinya tidak ditempel di dalam TTS, kemudian ditukar ke kelompok lain yang mengisi TTS-nya. Kemudian yang ketiga ini sama, masih non-digital, bisa ditonton ya Bapak Ibu. Jadi pada pembelajaran ini anak-anak disiapkan satu kertas yang isinya 16 kata kunci, diisi di 16 kotak, ditulis di buku mereka. Cara kerjanya adalah mereka memperhatikan tulisan yang 16 di depan, kemudian ini pada saat mereka menuliskan apa yang sudah dihafal. Selama 1 menit menghafal, 1 menit untuk menulis. Sebenarnya pada mata pelajaran ini, pada cara ini bisa menggunakan digital, tapi kadang-kadang kita kan membutuhkan LCD proyektor, membutuhkan lampu, kadang-kadang lampunya tidak nyala, jadi bisa kita buat tidak digital. Jadi bisa manual kita kerjakan cara belajarnya.
Selanjutnya, Bapak dan Ibu guru hebat, contoh pembelajaran yang saya terapkan yang berbasis digital. 1. Pada pembelajaran yang menggunakan kalkulator, jadi anak-anak kebetulan tidak ada yang membawa kalkulator seperti yang ada dijual. Jadi mereka menggunakan handphone untuk sebagai sarana menghitung di handphonenya. Penggunaan media digital menggunakan HP. Selanjutnya untuk belajar menggunakan Quizizz. Pembelajarannya saya mengajar menggunakan video pembelajaran, kemudian untuk post dan pretestnya menggunakan Quizizz. Ini hasil Quizizz yang sudah dilaksanakan oleh anak-anak. Kemudian selama pandemi dan kemarin ada kabut asap, di sekolah kami mengadakan pembelajaran daring menggunakan Zoom. Ini contoh kami melaksanakan Zoom dan materinya slide share hampir sama seperti kita sekarang. Jadi saya meng-share tugas yang dikirim, kita gimit. Cuman gimitnya terbatas karena hanya dikasih waktu 1 jam. Jadi bagaimana caranya guru supaya lebih menarik, 1 jam itu harus dikemas secara baik. Terakhir Bapak dan Ibu, waktu di level 3 saya membuat MPI. Ini slide yang untuk MPI yang saya buat, ada menu, daftar hadir, kemudian yang terakhir ini MPI yang saya buat, Bapak dan Ibu. Boleh saya tayangkan ya Bapak Ibu. Nah, ketika di menu ini Bapak dan Ibu, ketika kita klik daftar hadir, dia akan kembali ke daftar hadir Bapak dan Ibu. Misal, ini daftar hadir kita klik, dia online, jadi dia akan ke daftar hadir. Kemudian di Quizizz begitu juga, sampai di terakhir. Ya? Ada tombol di setiap slide, itu menandakan bahwa ketika kita pencet tombol terus berarti dia next, lanjut ke slide selanjutnya, atau back kembali ke slide sebelumnya. Kemudian ketika kita klik quiz, dia ke quiz yang sudah kita buat. Itu yang saya kerjakan di pembatik level 3 kemarin Bapak dan Guru Hebat. Nah, tantangan yang saya hadapi selama ini dalam pembelajaran, 1, guru perlu menyiapkan semua media yang dibutuhkan. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, memang kita harus menyiapkan dulu apa saja yang harus kita lakukan besok. Kemudian 2, memerlukan waktu. Pasti, karena apa? Tidak mungkin media yang kita siapkan itu tiba-tiba jadi, tidak perlu disiapkan di rumah dulu. Kemudian yang ketiga, tidak sesuainya diferensiasi yang ditetapkan dengan keinginan siswa. Artinya apa? Artinya diferensiasi yang kita tetapkan kadang-kadang tidak sesuai dengan pengetahuan siswa. Siswa yang pintar, siswa yang menengah, siswa yang memang benar-benar di bawah kemampuannya, tidak bisa kita samakan untuk cara pembelajarannya Bapak dan Ibu. Dari saya sekian Bapak dan Ibu. Kalau nanti ada umpan balik ataupun saran dan semuanya nanti dirangkum di bagian terakhir. Saya cukupkan sekian presentasi saya. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana Pirta yang telah berbagi praktik baik. Terima kasih Bu Suci.
Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengar praktik baik yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Halim. Kepada Bapak Muhammad Halim, kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semua. Pagi. Izinkan saya Muhammad Halim untuk membagikan praktik baik yang telah saya lakukan selama di SMA Negeri 3 Muaro Jambi. Izin Bapak Ibu, apakah terlihat? Iya. Baik, praktik baik yang saya lakukan ini adalah inovasi pembelajaran berbasis TIK yang menarik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Untuk selayang pandang pertama, perkenalkan saya Muhammad Halim. Instansi saat ini yaitu di SMA Negeri 3 Muaro Jambi, bertempat tinggal di Pondok Meja, kilometer 13. Untuk media sosialnya mungkin bisa diikuti atau di-subscribe YouTube-nya. Mungkin kalau ada ingin kita bisa saling berbagi terkait dengan media pembelajaran apa yang pernah kita buat, kemudian bagaimana menerapkannya dalam kelas. Baik Bapak Ibu guru hebat semua, bahwasanya mengapa TIK itu sangat penting dalam pembelajaran? Karena yang pertama, dengan TIK ini kita mampu membuat siswa kita itu berpikir atau disebut dengan biasanya high order thinking skill. Yang kedua, dengan TIK ini kita akan mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK, tidak hanya di guru tapi juga siswa. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Jadi sebenarnya efisiensi ini dalam pembelajaran. Karena sebenarnya untuk waktu memang benar yang dikatakan Bu Ana tadi, bahwasanya kita butuh waktu yang lebih, effort yang lebih untuk membuat sebuah media pembelajaran sebelum masuk ke kelas. Tapi hasil efisiensinya akan kita dapatkan selama proses pembelajaran di kelas nanti. Kemudian kemenarikan proses pembelajaran. Kita tidak dapat pungkiri Bapak Ibu semua bahwasanya seiring berjalannya waktu, kemampuan digital siswa kita semakin meningkat, sehingga kita juga perlu mengikuti hal tersebut. Jadi bagaimana untuk bisa mengikuti zaman, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan TIK? Ya, itu dengan cara memanfaatkan platform pendidikan yang biasanya kita rancang menjadi sebuah media pembelajaran yang tentunya sudah kita siapkan sebelum masuk ke kelas. Nah, dari berbagai macam media pembelajaran yang pernah saya buat, Bapak Ibu hebat semua, saya pernah membuat media pembelajaran presentasi, ini menggunakan PowerPoint. Jadi waktu itu tahun 2021, saya belum terlalu mahir atau mengenal yang namanya Canva for Education atau Canva yang sekarang kita sering gunakan. Jadi membuatnya masih menggunakan PowerPoint. Tapi dari PowerPoint itulah kita explore secara lebih, menjadikan sebuah media pembelajaran yang menarik di kelas. Kemudian pada tahun 2022 sudah mulai mengenal yang namanya Canva. Nah, kemudian terciptalah yang di bawah ini merupakan adalah salah satu hasil karya dari pembatik level 3 atau media MPI. Oke. Baik, selanjutnya setelah saya berpikir bahwasanya tidak hanya sebatas media pembelajaran berbentuk MPI, bagaimana, karena MPI ini kan harus terhubung dengan internet. Bagaimana seandainya menciptakan yang bisa offline dan dapat diinstal di HP siswa-siswi kita. Jadi saya berpikir untuk membuat sebuah aplikasi yang disebut Warnet In atau kepanjangannya Warga Negara Indonesia. Jadi dibentuk ke dalam bentuk aplikasi APK yang dapat diinstal di Android. Ini saya menggunakan platform PowerPoint dan juga Experience Suite. Nah, ini untuk pembuatan media pembelajarannya. Lalu bagaimana cara memanfaatkan TIK ini dalam pembelajaran berpusat pada siswa dan juga membuat siswa berkolaborasi. Nah, ada beberapa hal yang pernah saya lakukan, contohnya seperti ini Bapak Ibu.
selama pembelajaran mungkin kita sering bertanya apa kabar siswa hari ini, tetapi mungkin pertanyaan itu bisa dilaksanakan secara menyeluruh. Tapi tidak bisa kita lihat jawaban per anak karena ini terkait dengan waktu juga. Jadi ada salah satu platform yang saya gunakan yaitu Mentimeter. Jadi bertanya kepada siswa bagaimana perasaan hari ini. Kemudian mereka menyampaikan secara langsung melalui tulisan di HP masing-masing sehingga mereka bisa menyampaikan perasaannya. Ini juga lumayan menarik di kelas, terlihat dari antusias peserta didik yang mengisi berbagai ragam perasaannya pada hari itu. Ada yang butuh nasi padang lah dan segala macam. Nah ini salah satu platform yang saya gunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berpusat pada siswa dan kolaborasi dalam memanfaatkan TIK. Salah satu yang pernah saya lakukan adalah siswa ini dapat menggunakan platform sumber belajarnya yaitu PMM atau Merdeka Mengajar. Di sini mereka bisa mengeksplor lebih terkait dengan materi yang saya ajarkan di kelas. Kemudian dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila terdapat subbahasan atau tujuan pembelajaran berpancasila di media sosial. Saya menerapkan berpancasila media sosial ini menggunakan teknik membuat poster. Jadi siswa-siswi diminta untuk membuat poster melalui yang namanya platform Canva. Setelah mereka menggunakan platform Canva dan jadilah poster yang mereka inginkan, mereka lalu mengupload ke media sosial masing-masing. Agar media sosial yang mereka miliki ini dapat berdampak positif lah bagi masyarakat. Tanpa kita sadari bahwasannya yang mereka upload ini bisa dilihat oleh masyarakat umum. Selanjutnya platform yang digunakan juga dalam memanfaatkan TIK ini ada salah satu proyek yang dilaksanakan oleh siswa-siswi di mata pelajaran pendidikan Pancasila yaitu bergotong royong di masyarakat. Jadi mereka ini membuat sebuah video tentang bagaimana pentingnya gotong royong di masyarakat. Selain itu mereka juga terjun untuk membuat sebuah cuplikan gotong royong apa saja yang terjadi di masyarakat dan menanyakan bagaimana manfaat dengan Ibu Ita Sartika Dewi. Masyarakat. Selain melatih teknik dalam memanfaatkan TIK, Reong Masa itu membantu seseorang atau keluarga dalam ada suatu acara, kegiatan, misalnya hajatan, pernikahan. Kemudian mereka menggunakan aplikasi editing seperti Capcut. Jadi biasanya mereka ini Rewang itu dilakukan oleh banyak orang, seperti keluarga, tetangga, dan orang terdekat di kita. Bahasanya. Terima kasih atas jadi kali ini mereka memanfaatkan itu untuk hal-hal seperti Iya, sama-sama. Selanjutnya di akhir pembelajaran saya biasanya juga melakukan asesmen atau penilaian, membuat penilaian yang menarik dapat menggunakan TIK. Mungkin kalau hal ini mungkin sudah tidak asing lagi Bapak Ibu, hebat semua ya. Bahwasanya ada beberapa platform yang sering kita gunakan. Kebetulan pada saat ini saya menggunakan Kahoot dan Quizizz. Jadi ini juga membuat siswa sangat antusias dalam mengerjakan asesmen. Tentu tapi dalam penilaian seperti ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya adalah kendala-kendala ataupun permasalahan kita temui, seperti misalnya kendala sinyal ataupun kendala bagi anak yang tidak memiliki perangkat keras atau handphone. Selanjutnya bagaimana Bapak Ibu guru hebat semua menyenangkan bukan kalau menggunakan TIK? Jadi setelah kita menggunakan TIK itu jangan lupa pula bagikan karya kita yang kita buat ini dalam bukti karya di platform PMM. Kalau bukan kita siapa lagi? Baik, demikianlah presentasi saya mengenai praktik baik yang pernah saya lakukan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali praktik baiknya. Baiklah, selanjutnya saya silahkan kepada sahabat teknologi Bu Afrianti. Kepada Bu Afrianti, kami silakan. Terima kasih kepada Bu Suci. Sebelumnya Bapak Ibu hebat, saya ingin mencoba pantun. Jangan lupa bilang cakep ya Bapak Ibu. Cakep apa cantik, Bu? Cantik boleh Bu? Cantik-cantik.
ada bilangan bulat, ada bilangan desimal. Cantik. Ada kali, ada bagi. Cantik. Mari kita saling mengenal agar bisa saling mencintai. Cantik banget. Perkenalkan Bapak Ibu hebat, nama saya Aprianti, saya dari SMA Negeri 3 Muara Jambi. Di sini saya akan sedikit berbagi praktik baik saya. Izin share ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sebelumnya saya ingin membagikan TMI, kalau kata anak muda Bapak Ibu, atau fun fact. Di sini sebenarnya MPI yang saya buat ini baru kedua kalinya. Yang pertamanya yaitu ketika saya membuat untuk tugas pembatik level 4. Di sini MPI yang saya gunakan untuk proses pembelajaran daring, di mana pada awal Oktober kemarin, kualitas udara di Provinsi Jambi sedang tidak sehat Bapak Ibu, sehingga saya mencoba menerapkan kira-kira apakah tugas level 3 saya kemarin bisa digunakan. Walaupun materinya berbeda, ini saya membuat yang baru Bapak Ibu. Karena pada pembelajaran daring, anak-anak sering mengeluhkan, Bu, bosan Bu, belajar daring, Bu kita sekolah aja lah Bu. Belajar daring udah asik Bu, udah enak. Kami ngantuk. Jadi saya coba untuk membuat MPI yang telah saya coba dapatkan pada level 3. Ini tampilan MPI yang saya buat Bapak Ibu dengan menggunakan Canva. Coba saya putar ya Bapak Ibu. Itu MPI yang saya buat Bapak Ibu, dan cara penggunaannya saya menggunakan Quizizz dalam MPI itu untuk kuisnya. Di sini saya mencoba melihat bagaimana kira-kira respon siswa saat proses pembelajaran daring. Ternyata responnya cukup memuaskan dibandingkan saya hanya mengirimkan materi kepada siswa. Di sini siswa banyak yang minta ulang Bapak Ibu, karena mereka terpacu melihat teman-temannya benar, ada yang benar 5, 4, dan mereka benar 1 atau 0.
Nah, selanjutnya saya mencoba untuk melihatnya bagaimana jika MPI ini saya gunakan ketika pembelajaran tatap muka. Ini saya gunakan ketika setelah daring kemarin Bapak Ibu. Boleh ulang nggak, Bu? Boleh ulang nggak? Ibu salah semua. Klik lagi, coba klik lagi. Salah lagi enggak semua? Boleh ulang lagi? Boleh. Sekali ngulang ya cuma nak. Dicari Via. Lagi apa dah? Boleh. Masih ketiga. Iya. Yang tadi yang kedua benar berapa? Yang kedua benar 4, 3. Benar 4 sudah, 3 masih ya? Yang pertama 2, benar 3, saya 2. Dapat lagi benar semua. Setelah percobaan ke Ketiga. Pertama. Ya. 4. Turunan fungsi sinus dan kosinus ini yang perlu kalian lihat. Yang pertama, kalau misalnya fungsinya diaksin ada, maka turunan pertamanya. Selanjutnya kalau fungsinya cosec, itu turunan pertamanya jadi bawahnya. Jadi itu Bapak Ibu yang coba saya terapkan pada pembelajaran daring dan tatap muka. Di sini saya merasakan perbedaan ketika saya mengajar biasa tanpa menggunakan MPI dan saya mencoba untuk menggunakan MPI, di mana jam matematika pelajaran saya itu dimulai sudah siang Bapak Ibu. Biasanya anak-anak udah nyawanya entah di mana-mana. Biasanya mereka sudah mulai mengeluh, Bu, kita skip ya Bu, kita istirahat ya Bu. Kami tadi belajar kimia, fisika, kami lelah Bu. Nah, di sini saya coba untuk memberikan mereka MPI atau quizzes ini, respon mereka ternyata jauh dari yang saya bayangkan. Mereka aktif dan mereka ingin coba ulang bagaimana supaya mereka bisa peringkatnya lebih tinggi atau nilainya lebih tinggi dari teman-temannya. Dan tak lupa saya memberikan penguatan ketika mereka telah mengerjakan kuisnya. Saya mencoba ulang kembali materi itu bersama mereka dan membahas apa yang telah dipelajari pada kuis itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Riri, luar biasa sekali mencoba membuat matematika menjadi menyenangkan bagi siswa. Oke, baiklah Bapak Ibu, apakah masih semangat semua Bapak Ibu guru hebat yang ada di room ini? Masih Bu. Oke, kita ada permainan sedikit saja Bapak Ibu melatih konsentrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, tahukah ada kolom emoticon di Gmeet ini Bapak Ibu? Tahu Bu. Yang seperti ini ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, itu Bapak Ibu mengklik emoticon ini. Tepuk tangan. Oke Bu, Pak. Nah, kalau saya bilang selamat siang atau siang, itu Bapak Ibu klik emoticon ini, selamat. Bagaimana Bapak Ibu, apakah cukup jelas?
Nah, kalau saya bilang Jelas, Bu. lelah, itu kita maaf ya Bapak Ibu ya, lope-lope. Karena udah kembali ke rumah kan, kalau yang malam hari Bapak Ibu semua ya. Oke, siap Bapak Ibu, kita mulai. Bisa bermain. Oh ya, Bu Didin. Oh iya, lupa. Pagi. Kalau pagi apa Bapak Ibu? Iya, Ibu Maisarah, terima kasih Bu Vicky. Oke, banyak yang masih konsen. Siang. Siang, oke. Siang. Wah, masih fokus semua. Pagi. Malam. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Baiklah, saya sebagai sahabat teknologi yang mendapatkan sesi terakhir akan mencoba membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan selama mengajar di SMA 3 Muaro. Mohon izin Bapak Ibu, tapi karena saya pengen dibilang cantik juga, saya boleh pantun sedikit ya Bapak Ibu ya. Boleh. Oke, terima kasih. Kayu jati dibawa ke bulian. Cantik. Pergi pagi sampainya malam. Cantik. Selamat pagi, semangat pagi hadirin sekalian. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semua, mohon izin sebentar. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Aduh, sepertinya sinyal saya gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat semua. Kali ini saya akan berbagi praktik baik. Apakah slide-nya hilang Bapak Ibu? Hilang Bu Susi. Sinyal sepertinya Bapak Ibu. Saya share ulang ya Bapak Ibu. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semua. Praktik baik yang saya lakukan ini berjudul optimalisasi penggunaan platform teknologi agar murid bahagia. Jadi Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat kira-kira platform teknologi apa saja yang Bapak Ibu sudah biasa gunakan selama pembelajaran, terutama pada saat kita daring. Boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat. Seperti yang Bapak Ibu lihat ini di slide saya,
ada banyak sekali platform-platform yang sudah biasa kita gunakan. Ada PMM, Classroom, YouTube, Wordwall, Canva, Google Form. Kira-kira Bapak Ibu guru hebat ini sudah biasa menggunakan yang mana? Wah, terima kasih Ibu Vicky. Quizzes, Canva, Mentimeter. Ini udah kayak menjadi keseharian ya Bu Vicky. Oh, banyak sekali Bu Vicky ya. Oh, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Oke, memang kita sudah terbiasa ya Bapak Ibu untuk menggunakan yang namanya platform teknologi ini. Apalagi kita 3 tahun sudah mengalami pembelajaran daring. Sudah tahu sekali baik buruknya plus minusnya dari tiap-tiap platform. Akan tetapi Bapak Ibu semua, tujuan dari kita menggunakan platform teknologi itu adalah satu, yaitu membuat pembelajaran yang bermakna untuk siswa. Dan yang paling penting ialah bagaimana agar siswa menjalani tiap proses yang kita rancang dengan bahagia. Mengapa sih Bapak Ibu kita perlu melakukan inovasi pembelajaran? Seperti yang sudah disampaikan oleh ketiga rekan sahabat teknologi sebelumnya, inovasi ini tidak akan pernah bisa kita tinggalkan. Karena apa? Karena kita sebagai guru berkewajiban menuntun siswa sesuai dengan kodrat zamannya. Selain itu, berbagai inovasi pembelajaran yang kita buat itu juga membantu kita dalam pengelolaan kelas, terutama saat kita mendapat jam mengajar itu di jam rawan. Kebetulan kami di SMA 3 Muaro Jambi ini jam belajarnya itu sampai pukul 3.30 Bapak Ibu. Dari habis zuhur itu udah jam-jam rawan sekali. Jadi dengan adanya berbagai platform teknologi baik itu Canva, Wordwall, Quizzes, itu lumayan memantik semangat siswa untuk tetap mau mengikuti pembelajaran dengan bahagia. Selain itu, inilah tujuan kita membuat pembelajaran yang menyenangkan. Ketika siswa sudah bahagia, sudah senang dengan kelas kita, tentu akan lebih mudah lagi bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, dengan berbagai macam platform media yang ada, kita pun juga dimudahkan dalam hal pengoreksian, baik itu ujian sumatif maupun asesmen formatif untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita. Yang biasa saya gunakan, ini Bapak Ibu, dan Bapak Ibu pun pasti sudah sangat kenal dengan platform-platform teknologi ini. Namun Bapak Ibu, yang paling penting sebelum kita memulai pembelajaran sesuai yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan, kita ada baiknya mengenal dulu siswa kita, seperti apa siswa kita melalui asesmen diagnostik. Dan saya rasa memang Bapak Ibu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka sudah biasa dengan asesmen diagnostik ini. Jadi ada satu fitur yang bisa kita gunakan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum sempat untuk membuat asesmen diagnostik per mata pelajaran, di PMM, di platform Merdeka Belajar, pada fitur asesmen murid, itu kita bisa menggunakan untuk melihat asesmen AKM dari siswa kita, bagaimana kemampuan awal literasi dan numerasinya. Untuk saya, pelajaran biologi Bapak Ibu, itu memang siswa dituntut untuk mampu berliterasi. Jadi ketika saya sebelum memulai tahun ajaran 2023-2024 ini tahun pertama kami Bapak Ibu untuk melaksanakan kurikulum Merdeka, saya memang memanfaatkan dulu fitur asesmen murid untuk melihat bagaimana keadaan awal dari siswa yang akan saya ajar ini Bapak Ibu. Sedangkan untuk kegiatan untuk gaya belajarnya, kami bekerja sama dengan guru BK, memanfaatkan juga platform dari web psikologi untuk memetakan gaya belajar siswa itu seperti apa. Dan informasi awal inilah yang kami gunakan untuk
mulai melakukan perbaikan-perbaikan dan inovasi-inovasi apa yang tepat dalam pembelajaran kami. Jadi diawali dengan asesmen diagnostik. Selanjutnya, jadi PMM itu bukan hanya kita bisa manfaatkan bahan ajarnya saja Bapak Ibu, ada juga fitur asesmen murid yang bisa juga kita manfaatkan untuk memetakan kemampuan awal peserta didik kita sebelum kita menindaklanjuti lagi di mata pelajaran kita. Setelah kita tahu bagaimana kondisi awal siswa kita, barulah kita bisa menentukan kira-kira jenis media apa. Apakah lebih cocok audio atau audio visual, atau perlu ada satu kreasi lagi agar bisa memantik lagi kemampuan kinestetik siswa kita. Jadi memang runutan inilah yang saya lakukan Bapak Ibu sebelum saya memilih berbagai platform teknologi yang sudah ada saat ini. Yang poin yang tidak kalah penting lagi itu adalah refleksi Bapak Ibu. Kegiatan refleksi inilah yang menjadi tolak ukur bagi saya sebagai guru untuk melihat sejauh mana kekurangan, kelebihan, ketercapaian dari pembelajaran yang telah saya rancang. Di SMA Negeri 3 Muaro Jambi sendiri Bapak Ibu itu sudah dipetakan kurang lebih kami hampir dominan itu gaya belajarnya ada 7 kombinasi Bapak Ibu, ada kinestetik, visual auditori, yang sangat sedikit itu auditori Bapak Ibu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak menggunakan media sama sekali, betapa banyak waktu kita terbuang sia-sia, siswa tidak akan menangkap apa yang kita sampaikan di kelas. Untuk siswa kami itu lebih dominan kepada kinestetik dan visual. Nah, berdasarkan data inilah selanjutnya saya lebih memilih Bapak Ibu menggunakan video pembelajaran dan berbagai macam template-template dari Canva yang bisa memantik semangat dan rasa ingin tahu siswa saya terhadap mata pelajaran biologi. Biologi ini memang mata pelajarannya yang membahas tentang makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Namun banyak juga Bapak Ibu materi-materi yang abstrak yang perlu diberi penguatan lagi melalui bantuan media pembelajaran ini. Nah, yang terjadi di kelas tidak hanya guru Bapak Ibu yang menggunakan media, siswa pun saya berikan kesempatan untuk mengeksplor lagi kemampuannya dalam menggunakan media itu sendiri. Jadi ada beberapa penugasan yang memang saya bolehkan siswa untuk menggunakan Canva, ada juga yang menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka untuk membuat satu produk. Ini ada replika virus, namun setiap proses yang mereka buat itu mereka dokumentasikan dan mereka publish di sosial media mereka. Selain mempublish bagaimana mereka membuat karya, saya juga meminta agar setiap kelompok itu saling berkolaborasi, saling memberikan umpan balik yang positif terhadap hasil karya temannya. Disinilah Bapak Ibu guru hebat semua, saya bisa menyisipkan pemahaman tentang literasi digital. Siswa kita sangat dekat dengan gawai, sangat terbiasa menggunakan gawai, akan tetapi masih banyak yang masih belum jeli terhadap bahaya plagiarisme, pentingnya untuk beretika ketika berkomentar di sosial media. Jadi dengan adanya penugasan-penugasan ini tidak hanya memberikan kesempatan siswa untuk mengasah kemampuannya di bidang pemanfaatan teknologi, tapi juga membuat mereka lebih bijak dalam menggunakan gawai itu sendiri. Jadi literasi digitalnya bisa saya sisipkan di sini Bapak Ibu guru hebat semua. Tidak hanya teknologi sebenarnya Bapak Ibu. Ini bukan satu keharusan kita setiap hari menggunakan gawai di kelas, tapi kita lihat lagi bagaimana kondisi di sekolah kita. Kebetulan karena saya guru mata pelajaran biologi yang sangat dekat sekali dengan alam, jadi memang ada kalanya siswa itu memang saya ajak untuk langsung turun ke lingkungan, mengenal langsung, belajar sesuai dengan secara kontekstual, melihat apa saja yang mereka pelajari di buku teks di dunia nyata.
seperti mereka bisa menentukan keanekaragaman tingkat jenis itu seperti apa, keanekaragaman tingkat gen itu seperti apa, dan ini cuplikan kegiatan saat di laboratorium, dan sangat antusias sekali anak-anak ini ketika kita memvariasikan pembelajaran kita. Apakah selalu menggunakan gawai dalam pembelajaran berbasis TIK? Lagi-lagi Bapak Ibu, ini lah dituntut kreativitas guru dan kepekaan guru dalam melihat keadaan dan sarana prasarana di sekolah kita. Kebetulan kami di SMA 3 hampir 80% siswanya memang membawa gawai, tapi tetap saja Bapak Ibu ada kekurangannya karena tidak semua siswa itu memiliki kuota yang cukup. Jadi memang kadang-kadang ketika kita ingin memberikan pembelajaran berbasis TIK itu memang kita kalau setiap hari mungkin mereka juga akan mengeluh di kuota kadang-kadang, walaupun mereka happy, cuman tetap ada kendala di situ Bapak Ibu. Jadi memang kita menyelingi, kadang-kadang refleksi menggunakan Padlet, tapi kadang-kadang mereka menuliskan langsung di sticky note, menyampaikan bagaimana progres belajar mereka hari ini. Yang paling penting lagi Bapak Ibu, dari seluruh perencanaan pembelajaran yang telah kita buat, baik itu menggunakan model pembelajaran cooperative learning, model pembelajaran berbasis project, problem solving, atau discovery learning, itu semua tujuannya harus dilakukan agar siswa menjalani prosesnya dengan bahagia sesuai dengan keunikan sekolah masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk selalu menggunakan teknologi. Kadang-kala Bapak Ibu kami pun masih suka bergantian menggunakan Infocus. Jadi walaupun tidak ada Infocus di kelas, tetap siswa bisa menonton video pembelajaran di gawainya. Kalau mereka tidak ada kuota, biasanya kita sharing dulu malam, mereka download, nanti besok pagi mereka bisa nonton bersama, baru kita bahas di kelas secara bersama-sama. Yang tidak ada HP pun bisa sharing dengan temannya, atau kita yang membantu untuk meminjamkan HP supaya sama semuanya. Bapak Ibu guru hebat, yang paling membuat semangat itu adalah bagaimana mereka merespon apa yang sudah saya lakukan. Ketika mereka mampu memberikan umpan yang balik positif, itulah yang membuat kita walaupun lelah berinovasi kadang-kadang karena butuh waktu yang cukup lama, namun dengan ada umpan balik yang positif dari siswa-siswa yang telah saya ajar, itu yang membuat saya menjadi bersemangat untuk terus melakukan inovasi dalam pembelajaran. Wawasan karena ada game, aksinya itu banyak, praktek, jadi itu mengasihkan gitu, meskipun sampai dan pelajaran itu masuk. Kalau menurut Jen kedepannya itu bisa lebih banyak aksi, jadi lebih enak. Sekian, terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Itulah praktik baik yang telah saya coba lakukan selama pembelajaran di SMA 3 Muaro Jambi. Karena saya merupakan sesi terakhir, jadi selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Pada moderator, kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semua. Dari tadi pantun terus ya, saya selalu lupa jadinya pantun tadi. Baik, ke Desa Selat bareng si Dia. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Ya, jangan lupa bahagia. Baik, Bapak Ibu hebat, di dalam room ini dipersilakan mungkin ada umpan balik atau saran, kritik kepada kami dari Sahabat Teknologi Jambi.
dipersilakan. Boleh raise hand-nya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin disampaikan atau diberikan umpan balik berupa pertanyaan, saran ataupun kritik boleh kepada kami sahabat teknologi Jambi, karena di sini kan sifatnya adalah saling berbagi dan berkolaborasi. Jadi tidak ada yang saling menggurui di sini. Jadi kami benar-benar membutuhkan umpan balik seperti apa yang perlu kami perbaikan dalam proses penerapan TIK di dalam kelas. Dipersilakan Bapak Ibu. Nggak ada yang raise hand. Atau kita cek dulu nih, masih kira-kira mungkin ada nggak masih orangnya di sini ya. Mungkin Pak Saryanto. Assalamualaikum Pak Saryanto. Oh lagi. Iya terlihat dari background yang digunakan ya. Tampaknya di Diklat PSB. Jadi ini rata-rata di sini juga alumni dari Diklat PSB juga kalau nggak salah nih. Dari Bu Suci, Bu Ana, Bu Aprianti. Bu Maisara mungkin yang masih standby dari tadi. Kak Mai, ayolah. Saya aja ya yang mau menanggapi, izin menanggapi ya Bapak Ibu. Boleh silakan Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sahabat yang telah berbagi pada hari ini. Dari semua yang sudah disampaikan itu jadi motivasi juga buat saya, jadi bahan masukan buat saya mungkin untuk mungkin saya terapkan nanti, bukan mungkin, akan saya terapkan nanti di kegiatan pembelajaran saya di kelas. Mungkin jadi contoh yang akan saya tiru dan modifikasi nanti di kelas saya. Semuanya keren-keren. Terima kasih Bu Maisara. Bu Maisara, mungkin Bu Maisara bisa bercerita Bu Maisara praktik baik yang Bu Maisara lakukan, biar kami pun ingin mendapatkan satu inspirasi baru dari Bu Maisara. Kalau praktik baik yang saya lakukan hampir mirip-mirip lah sama Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu paparkan tadi, pembelajaran berbasis proyek, terus diminta siswa itu membuat dokumentasi, mungkin dalam bentuk video nanti di-share, disebarluaskan ke media sosial yang mereka punya, terus di tag atau ditandai dengan media sosial yang kita kelola atau media sosial pribadi kita. Terus nanti mereka presentasi, siswanya membuat sendiri menggunakan berbagai aplikasi yang mereka kuasai. Nanti saya memfasilitasi dengan kalau menggunakan ditampilkan di depan kelas, saya meminjamkan laptop dan menyediakan laptop dan menyediakan perangkat elektroniknya saja. Jadi mereka tampil presentasi, mungkin nanti siswa lain menanggapi, kemudian setiap akhir pembelajaran itu diminta refleksi, menyampaikan kesan dan pengalamannya selama belajar. Jadi seperti itu. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Maisara. Semoga kita sama-sama menyemarakan membangun ekosistem digital pendidikan di Indonesia ya Bu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Mei. Baik, terima kasih Bu Mai. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang lain. Ada nggak kira-kira nih? Siapa lagi yang ingin menyampaikan mungkin? Bu Parmiati mungkin? Pak Helen Fikri?
Bapak Ibu yang di dalam room ini mohon untuk mengisi presensi, minta tolong di kolom chat sudah kami kirimkan link untuk presensi. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin disampaikan? Sahabat Teknologi Jambi mungkin? Ada yang ingin disampaikan? Tampaknya peserta kita sangat antusias nih, sehingga mereka mungkin beberapa sangat menyimak sehingga tidak bisa mengeluarkan suara ini. Terpana sepertinya Pak Halim. Tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa berkata-kata Bu Maya? Iya, saya bingung mau mengungkapkan gimana lagi, semua sudah keren-keren. Iya. Bu Maisarah juga peserta pembatik level 4 juga ya? Iya. Sudah webinarnya Bu? Belum Pak, besok jadwal jam 9 pagi. Iya, jadi nanti kita saling akan bergabung di sana juga Ibu Maya. Oke, siap. Kita akan mendengarkan kembali. Oke. Di sini juga ada Ibu Duta kita nih, Bu Dona. Selamat datang Bu Dona. Selamat datang Bu Dona, selamat bergabung. Terima kasih. Ini udah selesai atau gimana? Saya baru lihat. Kebetulan tadi ada ini udah selesai menuju ya. hampir Hampir menuju. Bu Dona sepertinya. Iya. Menuju selesai Bu. Gimana? Keren-keren semua Bu. Aduh, jaringan. Ini jelek banget saya. Aduh. Bu Dona masih ingat nggak dulu pernah mengisi di SMA 3 Muaro Jambi juga? Langsung. Ini dari SMA 3 Muaro Jambi rame yang lolos level 4. Jadi bisa jadi, berbagi kolaborasinya lebih oke nih. Iya, Bu Maya, jadi memang salah satunya kami juga tekniknya itu mengundang para duta nih sering ke sekolah untuk mengisi materi. Jadi ilmu-ilmunya itu kita serap duluan. Nah, ini contekan baru nih. Ya, ini bisa nih. Bu Masara dari SMA mana Bu? Apa SMP? 8. SMA 8 tadi ya Bu ya. Iya. Semoga tahun depan SMA 8 lebih banyak lagi Bu ya yang ikut Bu ya. Amin. Amin. Karena kalau rame-rame lumayan seru. Iya, bisa kerja bareng nih, kerja sama-sama saling bantu-bantu. Bu Mega mana nih Bu Mega? Tahun depan kalau dari tempat Kak Mai rame, kita borong semuanya. Sekarang kan dari SMA 3 7, tahun depan kan dengan Kak Mai minimal 5, jadi 12 kita kuasai dari 31 ya. Ada 30. Amin. Iya. Bu Mai dari SMA 8 Tanjak Barat ya? Iya. Iya. Oh iya. Ada yang kenal Pak? Di mana tuh Bu? Di mana tuh? Di Kuala Tungkal ya, tapi di wilayah Parit Lapis Ujung. Oh, SMA 3 dulu Bu ya? Iya, SMA 3. Ya, saya orang Tungkal Bu. Ternyata temannya Pak Agus Salim dulu. Ada Pak Agus. Ada ya Pak Agus, masih di sana Pak ya? Ada. Seangkatan. Nah, seangkatan. Iya. Titip salam Bu ya. Dari Pak Alim. Siap. Asli nggak ada yang mau nanya nih. Sudah, kalau sudah mungkin kita selesaikan saja ya. Oke. Bu Rika udah ada nutup ya? Syukur tadi Bu Rika udah izin juga pamit. Oke. Baik Bu Suci, kami kembalikan host. Oke, terima kasih Bapak Halim. Ini alhamdulillah kita sampai juga Bapak Ibu di penghujung webinar kali ini. Bapak Ibu terpana, saya pun terpana. Hampir tidak bisa berkata apa-apa. Semoga
apa yang kami sampaikan benar-benar bermanfaat Bapak Ibu, karena memang tujuan dari berbagi dan kolaborasi di level 4 ini kita berbagi semangat positif, bukan bermaksud menggurui, karena kami sangat percaya Bapak Ibu guru hebat pun lebih banyak lagi karya, hanya saja mungkin belum terpublikasi secara maksimal. Jadi Bapak Ibu guru hebat semua, karena memang tidak ada lagi respon dari Bapak Ibu, kami harap apa yang kami sampaikan menjadi satu yang bisa diambil hikmah positifnya. Yang jeleknya mohon dimaafkan, karena kami hanya manusia biasa. Ini kali pertama kami pun berbagi. Jadi pasti masih banyak kekurangan. Bapak Ibu guru hebat, tanpa berpanjang kata lagi, saya akhiri webinar kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita foto bersama dulu ada pantun lagi Bu. Belum ada foto Pantun bersama. apa Kak? Pantun Kamu mau pantun apa? belum siap pantun. Boleh, nggak bisa pantun saya. Dari anak aja ya? Boleh, boleh. Kami dari Ana ya. Ana dulu ya. Halim. Oke, siang pergi ke kota. Cakep. Ngapain ya? Cakep, cantik. Jangan lupa beli alpukat. Cantik. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Amin. Ayo Pak Halim silakan. Amin. Satu lagi. Oh, satu lagi. Menggoreng ikan bercampur bakmi. Nah, menggoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian acara hari ini. Semoga mendapat nilai yang bagus. Amin. Itu pindah lokasi. Pindah lokasi. Tadi jalan ke kota ya? Iya. Kalau sekarang si Asi. Oke. Si Asi pergi Papua. Jauh banget. Siap. Jangan lupa makan. Semua kasih sampai jumpa di lain waktu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita mau foto bersama Bapak Ibu? Boleh. Buka Kalau mau ya, coba buka kamera dulu Bapak Ibu. Siapkan senyum terbaik. Pak Helem, buka kamera. Nah, gampang sekali Pak Helem. Bu Megi cantik. Ya, 1, 2, 3. Pakai gaya boleh? Yang foto siapa nih? 1, 2, 3, bahagia. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Rekaman selesaikan. Karena rekaman. Klik. Bapak Ibu dipersilakan untuk live.